Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bertemu lagi dengan saya Nurstianingsih. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Materi ketentuan hitan ini di kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dalam ketentuan hitan ini ada beberapa yang perlu kita pelajari bersama, yaitu pertama, sejarah hitan, dan yang kedua, pengertian hitan. Lalu, tujuan dan manfaat hitan. Yang keempat, hukum hitan. Yang kelima, usia pelaksanaan hitan. Yang keenam, hikmah hitan. Kali ini kita akan belajar ketentuan hitan kelas 4 semester 1 pada Madrasah Ibtidaiyah. Dalam ketentuan hitan ini ada beberapa yang perlu kita pelajari bersama, yaitu 1. Sejarah hitan. 2. Pengertian hitan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat hitan. Yang keempat, hukum hitan. Yang kelima, usia pelaksanaan hitan. Yang terakhir itu adalah hikmah hitan. Islam sangat mementingkan kesehatan. Setiap anak laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan hitan. Hitan merupakan salah satu cara agar terhindar dari penyakit, khususnya penyakit kelamin. Marilah kita menjaga kesehatan dengan berhitan ya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan hitan, marilah kita pelajari bersama pelajaran pada bab ini. Sejarah pensyariatan hitan. Para ulama sepakat bahwa manusia pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berhitan pada usia 80 tahun. Kewajiban ini kemudian berlaku bagi para nabi dan umatnya setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Nah, menurut beberapa riwayat, Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim pun dihitan pada usia 13 tahun. Dan Nabi Ishak juga dihitan pada usia 7 tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan bahwa beliau dihitan sesuai dengan tradisi Arab oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan sudah dihitan. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya ya, pengertian hitan. Secara bahasa, hitan berasal dari bahasa Arab, yaitu hotona, yahtunu hotnan, yang berarti memotong. Sedangkan secara istilah berarti memotong ujung kulit atau kulfah yang menutupi hasyafa atau pucuk kemaluan pada kemaluan laki-laki, dengan tujuan untuk membersihkan kotoran yang masih menempel pada kulit tersebut. Kotoran yang ada merupakan sisa-sisa air seni yang masih menempel dan termasuk najis. Nah, ujung kulit kemaluan tersebut itu seringkali menjadi sarang penyakit yang berbahaya, seperti kotoran, virus, najis, dan bau tak sedap. Namun yang lebih utama berhitan adalah untuk menyempurnakan fitrah kesucian. Tujuan dan manfaat hitan. Tujuan utama hitan adalah sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perintah Allah pasti ada banyak manfaat untuk manusia. Jadi kalian jangan khawatir ya.
Insya Allah dengan kalian berkhitan akan mendapatkan kebaikan. Manfaat khitan. Dengan khitan kita menjaga kebersihan dan terhindar dari infeksi, peradangan, dan juga penyakit kelamin. Karena dalam laki-laki, kulub itu adalah tempat bersarangnya kotoran, sehingga kulub itu harus dipotong. Kalau hanya dibersihkan dengan air, maka masih ada najis atau sisa-sisa air seni ataupun kotoran yang masih menempel. Maka dengan itu harus dipotong atau dihitan. Masuk ke hukum khitan. Bagi anak laki-laki, hukum khitan itu adalah wajib, dan bagi perempuan, hukum khitan masih diperselisihkan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah, dan ada juga yang menyebut sebagai suatu kemuliaan. Sekarang usia pelaksanaan khitan. Waktu khitan tidak ditentukan secara pasti, namun Rasulullah SAW menghitan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran. Pelaksanaan khitan lebih utama dilakukan ketika seorang belum memasuki usia baligh yang dinamakan waktu mustahab. Adapun waktu wajibnya adalah ketika anak sudah memasuki usia baligh. Karena pada usia ini anak sudah punya kewajiban melaksanakan semua ibadah wajib. Dan salah satu syarat sah ibadah wajib itu adalah harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Hikmah melaksanakan khitan. Sebenarnya banyak sekali manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil dari berkhitan. Di antara hikmah dan manfaat dari berkhitan adalah sebagai berikut. 1. Dapat melatih ketaatan dan kepatuhan kita kepada setiap peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai bukti kecintaan pada Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, dapat melatih kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit yang datang dari kotoran yang berada di balik kulit kelamin. Yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Selanjutnya adalah memudahkan kita membersihkan setiap najis yang dapat menempel pada kemaluan. Misalnya, kita dapat dengan mudah membersihkan kemaluan setiap setelah buang air kecil. Pada saat itu, melaksanakan kewajiban sholat, kita bisa benar-benar dalam keadaan bersih dan suci dari setiap najis yang menempel pada kulit kemaluan. Setelah mengetahui ketentuan khitan, maka tidak ada alasan bagi kalian ya untuk tidak melakukan khitan, apalagi untuk menunda melaksanakannya karena alasan takut. Karena saat ini ilmu kedokteran sudah semakin modern, sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan khitan dengan cepat dan tidak menimbulkan rasa takut. Khitan ini adalah ajaran Islam yang menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu dan senantiasa membawa kesucian. Ajaran ini harus senantiasa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.